yang menghebohkan semua orang. Tom Lembong terjerat tipikor tindak pidana korupsi. Beliau ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, sudah merugikan negara dan memperkaya orang lain atau mungkin diri sendiri. Waktu itu jaksa menilai bahwa Tom sudah melakukan impor saat stok gula itu cukup bahkan berlebih. Jaksa juga bilang akan ada penyelidikan untuk memastikan aliran dana yang masuk kepada Tom Lembong secara pribadi. Lalu, bagaimana fakta persidangannya dan bagaimana kejadian sebenarnya? Dalam persidangan yang kalau kalian tonton satu-satu berdasarkan keterangan saksi, bisa kita simpulkan bahwa memang di masa itu ternyata impor diperlukan karena masalah distribusi, El Nino, dan berbagai masalah yang lain. Di dalam Rakortas Kemenko Perekonomian tanggal 28 Desember 2015 yang Bapak hadiri, disimpulkan bahwa kita akan mengalami kekurangan gula sebesar 200.000 ton. Jadi dapat dipastikan bahwa kita sudah pasti tidak mengalami surplus gula di 2015, apalagi di 2016 ya. Betul? Iya. Terima kasih. Nah, gue pribadi ya, itu dari kasus ini bergulir, itu udah mulai ngulik data soal gambaran kondisi gula dan hitungan ekonomi dari USDA. Jadi tahun itu produksi total kita itu 2,05 juta ton, sedangkan kebutuhan kita ternyata 5,6 juta ton. Dalam kondisi itu industri makanan dan minuman permintaannya naik nih, didorong oleh pertumbuhan konsumsi nasional ya kan. Nah, sedangkan kebutuhan kita akan gula rafinasi itu ternyata semakin tinggi teman-teman. Lalu kalau lu jadi Menteri Perdagangan, apa yang lu lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini? Jelas salah satunya yang paling gampang ya dan yang paling cepat gitu ya untuk mengatasi masalah lebih besar, apalagi kalau bukan impor. Tapi impor gula mentah itu ternyata sulit dilakukan oleh BUMN saat itu dengan berbagai alasan dan aturan. Tapi hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan swasta dan aturan bilang dilengkapi rekomendasi formal dari Kemenperin. Disinilah letak kesalahan Pak Tom Lembong karena bentuk rekomendasi formal ini tidak ada gitu ya kan. Jadi di sini kita udah bisa pahami kalau asumsi atau pendapat atau keterangan yang bilang di tahun 2015 dan 16 stok gula Indonesia itu berlebih, itu bisa dianulir dengan fakta persidangan dan data-data yang tadi gue sampaikan.